Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam ucapannya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu laduni adalah ilmu yang agung. Pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqi disebutkan dalam ayat wa yu'allimukumullah, ya, bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dia akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ilmu salaf, ya, semoga Allah berikan kepada kita apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Contohnya disebutkan beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau pernah mengatakan satu ayat saja tampak bagi saya ini ada 70 ilmu di dalamnya. Satu ayat. Dari satu ayat itu ada 70 ilmu. Kalau mau dijelaskan, mau dijabarkan bisa. Anda bisa bayangkan hanya dalam satu ayat saja ada 70 ilmu. Kita dari tadi baca tafsir dari jam 6 lebih 10 lah kurang lebihnya sampai jam setengah jam. Ayatnya panjang. Kalau dia satu ayat 70 ilmu, penjabarannya itu akan sangat luas sekali. Al-Habib Umar Al-Muhdar pernah mengatakan dalam ungkapannya, kalau saya mau tafsirkan satu ayat, yaitu manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, ayat itu kalau saya mau tafsirkan itu bisa sampai 100.000 unta yang bawa tafsirnya. Dulu kan orang-orang mengatakan pakai unta, ya, satu unta itu mampu bawa berapa kitab. Satu unta bawanya berapa kitab? Beliau katakan sampai 1.000 unta, dalam riwayat yang lain sampai 100.000 unta. Enggak selesai, hanya menafsirkan satu ayat saja yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada mereka para aulia sholihin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan rahimakumullah, mereka itu dikasih ilmunya oleh Allah, tidak lain apa, untuk memberikan rahmat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi mereka dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, mereka pun juga punya sikap tawadhu yang luar biasa. Jadi kelebihan mereka ini bukan hanya bisa ngomong bahwa dirinya punya ini, punya ini. Kenapa mereka bicarakan semacam itu? Mau tunjukkan ini ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain, mereka ini adalah orang-orang yang sangat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam ucapannya, ya waihan nafsil rawiyah. Dia bicara kepada dirinya sendiri, wahai nafsuku yang menyesatkan, anisabili sawiyah, dari jalan yang lurus, adhatu rawij alaiyah wa qasduhal jah wal mal. Kamu itu hanya pinginnya dapat jah, kedudukan. Kamu itu hanya pinginnya dapat harta. Siapa ini? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang kita baca ratibnya, yang kita baca zikir-zikirnya, Wardul Latif dan lain sebagainya, itu semuanya beliau ungkapkan. Tapi di sisi lain beliau punya rasa tawadhu yang luar biasa. Maka kita lihat mereka ini adalah orang-orang yang memang berjalan sesuai jalannya Al-Quran, hadis, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, punya akhlak yang luar biasa, sikap tawadhu. Tapi ilmu pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang memang harus ditebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau mengatakan, kalau saya bisa beri makan kepada mereka orang-orang yang ahli tarim, ya saya akan kasih kok semuanya. Harta yang saya dapatkan diberikan. Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari menjamu ribuan orang makan di rumahnya. Orang-orang semuanya datang dari berbagai daerah untuk belajar bersama dengan beliau. Makan siangnya ya beliau yang kasih. Ada seorang wanita datang kepada yang masak ini, pengen nyumbang dikit.
Nyumbangnya berapa? 1 genggam gandum. 1 genggam gandum. Maka orang yang masak mengatakan, ya pakai wanita tua, ini tamunya Syekh Abdul Bakar bin Salim ini banyak, kok kamu cuma ngasih segini? Gimana kamu ngasih yang segini? Syekh Abdul Bakar bin Salim dengar pembicaraan tukang masaknya ini, maka turun, ya Bu, katakan terima itu apa yang dikasih oleh wanita tersebut. Kalau kita tidak terima yang sedikit, nanti yang besar nggak akan datang. Tawadhu beliau, rahmat beliau, sayang beliau kepada orang-orang di sekitarnya, tidak meremehkan orang. Siapapun yang datang dimuliakan oleh beliau. Gak menganggap dirinya besar, tamunya banyak, gak mau terima yang sedikit-sedikit. Enggak, diterima itu semuanya. Dimuliakan, disenangkan wanita tersebut oleh beliau. Memberi, ya kita ini kalau memberi sesuatu ditolak gimana sih? Tapi beliau gak ingin kecewakan orang-orang yang datang kepadanya. Mau memberi walaupun sedikit diterima oleh beliau dengan penghormatan beliau. Sehingga semacam itu ya. Sedangkan kita, kata beliau, wa qulu dzamim khuluqin adzamim indana, hanya sekali penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita seperti kibir, berhasad, wala naqdul ghaib, kita enggak bisa tahan marah kita, wa ma'a dzalik nara li anfusina qadran wa maqama. Habis itu kita merasa diri kita punya kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal penyakit banyak sekali di dalam hati kita. Maka kita berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kita, diberi taufik kita sebagaimana Allah berikan taufik kepada mereka. Mereka ini juga manusia. Mereka ini juga manusia, makannya juga sama dengan makannya kita. Tapi mereka bisa melakukan semacam itu mujahadah. Mujahadah itu luar biasa. Syekh Abdul Bakar bin Salim Habibur Rahman As-Segaf, beliau itu sholat subuhnya dengan wudu isya. Sholat subuhnya dengan wudu isya. Berapa lama? 40 tahun lamanya. Kalau kita sholat subuh dengan wudu isya, ya sekali-sekali. Pas ada Piala Dunia sepak bola malam-malam, akhirnya kita undurkan isyanya sampai dekat subuh. Dekat isyanya dekat subuh. Habis itu baru sholat isya, habis sholat isya adzan subuh. Baru kemudian kita sholat subuh dengan wudu isya. Itu istilahnya termasuk manakibnya kita. Manakibnya kita adalah semacam itu. Maka ikhwan rahimahumullah, sadari bahwa diri kita itu jauh dengan mereka. Dan taulah ada orang-orang yang saleh. Taulah bahwa ada orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang saleh, setelah mujahadah, bersih hatinya, kemudian mendekatkan kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Jangan salahkan kalau mereka itu punya kelebihan. Loh, apa sama orang yang taat dengan yang tidak taat? Ya enggak sama dong. Anda mau samakan itu sama kita yang biasa-biasa saja, lalu mengatakan enggak ada itu orang-orang yang mulia, enggak ada itu orang-orang karomah-karomah. Enggak bisa. Anda mau samakan. Allah masa memperlakukan orang yang taat, dekat kepada Allah, selalu jaga wudunya, selalu jaga ngajinya, ibadahnya luar biasa, lalu disamakan dengan orang lain? Enggak bisa. Itu memang pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan mereka apabila tampak hal-hal yang luar biasa dari mereka. Itu semuanya memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada mereka. Amin Allahumma